Jadi Pak, ini begitu saya mulai, jadi Bapak langsung merekam ya? Kita memang berenam ya nih Pak ya? Pak? Ya berenam Bu, berenam. Iya. Ya Bu. Kita mulai saja Pak ya. Ya Bu, silakan. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Sore Ibu. Kita jumpa lagi ya di sore ini dengan pelatihan guru penggerak, di mana saya sendiri memperkenalkan diri sebagai moderator dan pembaca doa adalah Pak Dede yang akan pertama kali presentasi, yaitu Pak Emmanuel Kukan. Sebelum kita memulai pelatihan kita pada sore hari ini, mungkin kita alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh Bapak Dede. Pada Pak Dede, saya persilahkan memimpin rapat kita hari ini, diskusi kita hari ini. Silakan Pak Dede. Oke. Baik Bapak Ibu, mengawali pelatihan kegiatan hari ini, langkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Dede atas doanya. Baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja untuk presentasi yang akan dikasihkan oleh Bapak Emmanuel. Silakan Bapak untuk presentasi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Amin. Yang putar-putar, ya. Ya, Kelihatan. Pak. Ya. Nampak, ya.
Ya sudah. Nah, nggak apa-apa. Baik Pak Immanuel, terima kasih atas presentasinya. Mungkin teman-teman ada yang menanggapi atau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Immanuel tadi. Silakan Bapak, Ibu. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Saptoko duluan. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Dari pelajaran Bapak tadi, saya kok enggak tahu ya Pak, apa sih LMS itu Pak? Saya kok baru dengar dengan pelatihan ini Pak. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Baru paham Pak saya Pak. Iya Pak, baru paham ini, enggak ngerti saya Pak.
Ya. Ya, ya Pak Immanuel, dari paparan yang Bapak sampaikan tadi presentasi, sama dengan Pak Sabtoko, saya juga pertama kali juga mengenal LMS. Jadi saya sangat antusias sebenarnya dengar bahasa LMS itu Learning Management System. Jadi ya, jadi harapan untuk kedepannya ketika kita menggunakan LMS ini, semua peserta didik bisa mengikutinya, karena di dalam tugas itu juga nanti akan disertakan di LMS juga seperti yang kita lakukan hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai dengan hari yang ke-9 ini. Untuk kedepannya semoga ini memang bisa berkelanjutan, jangan sampai di sini saja yang diberikan oleh Kemendikbud untuk kita. Untuk kedepannya mungkin bisa didengar, sarana dan prasarana juga harus didukung, sinyal terutama Pak ya. Salah satu kendala itu sinyal Pak, untuk menanggapi yang Bapak sampaikan tadi. Jadi untuk kedepannya kami mohon kepada nanti yang mendengarkannya, tolong yang untuk di jauh misalnya untuk ke pedalaman, ya Kalimantan Barat khususnya Pak ya, yang itu harus diperhatikan. Kalau mau silakan sarana dan prasarananya itu dilengkapi terlebih dahulu, terutama sinyal untuk kita menggunakan aplikasi itu. Mungkin hanya itu saja Pak tanggapan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selamat sore. Sore Bu. Ya, mungkin saya melanjutkan untuk materi yang keduanya Bapak Ibu ya. Mungkin saya screen dulu. Sudah muncul Bu, Pak? Belum Bu. Oh, dia. Sudah saya kok enggak muncul. Padahal sudah saya share loh ini Bu, Pak, kok enggak mau. Aduh. Ada apa ini? Diulang lagi. Iya Pak. Iya Pak. Pak Dedek Mansur kalau tidak salah. Pak Mansur kah? Dihidupkan Pak. Mute Lagi itu mencoba ya. mengkonekkan ke laptop sementara ya. Ya. Belum mau konek ke laptopnya, di HP aja Bapak Ibu. Iya. Apa Ya nggak Pak, kuat ya sinyalnya nggak kali ya? apa-apa. Iya Pak. Pak Sabtoko mungkin terlebih dahulu. Boleh Bu, boleh. Ya. Ke Bapak aja dulu Pak. Ya Pak, cari materinya dulu. Atau saya dulu Pak? Ya silakan Pak Boleh, Sabtoko. Pak Sabtoko. Sip. Bentar Pak, bentar. Jos gandos Pak Sabtoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Selamat sore Pak. Bapak. Teman-teman di sini, Bapak Ibu Guru, saya akan mempresentasikan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tetapi sebelum kita melakukan
pendalaman yang lebih jauh, kalau kita melihat judulnya masalah kurikulum, karena kurikulum ini ada kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari di dalam pembelajaran di sekolah. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mengerti yang tahu pengertian kurikulum. Silakan mungkin. Ya, betul. Tapi Ibu, ya Bapak Ibu, maaf. Di dalam presentasi saya ini saya lupa belum berdoa. Maaf. Silakan salah satu teman memimpin doa. Mungkin Pak Immanuel atau Pak Mansur. Baik, saya pimpin ya, Bapak. Ya Pak. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Untuk memperlancar kegiatan pada hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih Bapak Mansur. Iya. Mohon maaf tadi ada Dilanjutkan. salah. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana pelajaran yang akan kami sajikan di sini adalah masalah kurikulum. Apa sih kurikulum itu, Ibu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Mungkin saya Pak mau menambahkan. Oh ya, silakan Ibu Siti Masliana, silakan. Ya Pak, menurut saya kurikulum itu seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Itu Pak, kalau menurut saya. Boleh, mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu. Mungkin Pak Dede. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Siti tadi, kurikulum itu sendiri adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, khususnya pemerintah daerah, pemerintah pusat, yang biasa sinkronnya itu dari pusat kita Kemendikbud biasanya, itu kemudian diaplikasikannya itu kepada satuan pendidikan. Jadi semua satuan pendidikan itu pasti akan membuat satu kurikulum, biasanya kurikulum yang kita selaraskan juga. Mungkin hanya itu saja Pak, tambahannya Pak. Ya, betul Bu, makasih. Jadi ya saya menambah bahwa di dalam kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Sidiknas tahun 2003. Sedangkan bahwa di sini komponen di dalam operasional kurikulum disusun untuk membantu berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan dalam pengembangannya. Dokumen ini juga merupakan hasil refleksi suatu unsur pendidikan satuan pendidikan. Nah, dari prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri, kita tambahin dengan adanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan satuan pembelajaran. Yang kedua, profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu profil pelajar, profil kompetensi seperti apa yang
yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dalam produktif di abad ke-21. Jadi Bapak Ibu, mungkin di dalam profil Pancasila ini telah dirumuskan dengan 6 dimensi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan tunggal global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar krisis. Yang keenam, kreatif dengan dimensi-dimensi yang menunjukkan sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kami akan mengembangkan prinsip kurikulum operasional, bahwa prinsip kurikulum operasional itu berpusat, yang pertama Bu ya, berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran itu harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan di dalam tahap belajar yang disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Prinsip pengembangan kurikulum yang kedua, yaitu esensial. Jadi esensial itu Ibu Bapak, semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan, satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut dengan cara lugas dan mudah dipahami. Dokumennya apa? Misalnya lampiran seperti CP, struktur, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah akuntabel. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Selanjutnya yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah di sini Bapak Ibu ya, melibatkan berbagai pemangku kepentingan itu mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, itu melibatkan kepada siapa aja, terutama pada komite satuan pendidikan, pemangku pendidikan itu orang tua, organisasi, berbagai sentral, industri dunia, kerja SMK di bawah koordinasi dan supervisi dari Dinas Pendidikan. Ya, jadi itu Bu ya, ilustrasi saya prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mungkin Bapak Ibu yang belum paham bisa bertanya, silahkan. Monggo. Baik Bapak, saya mau bertanya. Iya Pak, monggo Bapak. Silahkan. Suaranya Pak dihidupkan, mikrofon. Maaf. Baik, saya ingin bertanya terkait dengan kurikulum. Iya. Kurikulum yang akan diterapkan sekarang dengan kurikulum yang sebelum-sebelumnya. Di situ ada perbedaan. Menurut Pak Saptoko, apa sih perbedaan itu yang mendasar, yang paling mendasar di kurikulum itu? Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapan, silahkan. Ya Pak Saptoko, Ya, mungkin saya menanggapi dari Pak Mansur tadi. Iya, Pak Mansur. Perbedaan yang sangat mendasar sekali ketika di kurikulum 2013 kita tidak ada mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila, tetapi di kurikulum guru penggerak ini atau sekolah penggerak ini nanti kita akan memunculkan yang namanya profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen yang Bapak Saptoko sebutkan tadi. Itu memang harus ada di dalam kurikulum kita. Jadi setiap nanti kita akan memilih fase apa, fase E misalnya kan. Jadi di situ kita akan menampilkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen tadi. Mungkin hanya itu Pak yang saya ketahui tentang perbedaannya dari kurikulum 2013 ke kurikulum ke sekolah penggerak ini. Iya, makasih Ibu. Mungkin ada lagi yang bisa. Ya Pak Emmanuel tuh, Pak Emmanuel mau bicara kayaknya. Silahkan Bapak. Oh cukup. Ya, jadi saya menambah aja Ibu Bapak ya.
bahwa di dalam perbedaan kurikulum operasional itu betul apa yang dikatakan oleh Ibu Elizabeth tadi, yaitu menambah pelajar profil Pancasila dengan 6 dimensi yang harus kita lakukan. Mungkin Bapak sudah tahu ya, berimam bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa sih berimam dan bertakwa kepada Tuhan? Ya, kita berdoa sesuai dengan agama kita, melaksanakan sholat dan lain-lainnya. Terus berbineka global, ya. Selanjutnya adalah bergotong royong. Nah, ini saling terkait dengan adanya fase-fase yang ada yang sudah ditentukan oleh Dignas. Begitu. Oke, ada lagi? Cukup? Mungkin cukup. Sudah jelas, Pak? Sudah jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya dengan ada beberapa hal yang tadi saya semangatnya sampai itu mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, siapa lagi? Mungkin saya Bu ya. Ya, silakan. Saya coba. Mungkin Pak Sabtoko. Pak Sabtoko boleh di presentasinya dihentikan, Pak. Ya Bu, ya. Saya coba ya Pak. Masih semangat Pak Sabtoko, kayaknya dia mau Masih berbicara mau, lagi. ya. Kita enggak berdoa dulu, saya lupa, mohon maaf. Tidak apa-apa. Silakan Bu Siti. Sudah muncul ya Bu? Sudah. Hanya gelap. Aduh, Tulisannya tidak nampak, Bu. tulisannya apa ya? Oh, diganti iya. tulisannya. Ya. Iya, sudah saya kasih merah ini Bu. Ya. Ya mungkin saya mulai aja Bu ya Bapak. Ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Hari ini kita berjumpa kembali ya dengan materi di pelatihan yang kedua tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, sebelum saya membahas tentang pendidikan yang memerdekakan, mungkin ada Bapak dan Ibu yang tahu apa sih itu pendidikan yang memerdekakan. Mungkin Bapak atau Ibu ada yang mau menanggapi, mau menambahkan apa sih itu pendidikan yang memerdekakan sebelum saya jelaskan mengenai pendidikan yang memerdekakan. Ini Bu Ya, Bu. Elizabeth atau Pak Immanuel, Pak Dede, Pak Sabtoko. Iya Bu, saya mau Oke, Bu. menjawab. Siap. Siap. Ya. Ini sepengetahuan saya loh Bu ya. Saya juga baru mendengar dengan istilah apa tadi Bu? Pendidikan Memerdekakan. Memerdekakan. Kalau menurut saya merdeka itu bebas Bu, bebas hambatan. Ya mungkin dalam diri itu tidak ada tekanan mungkin loh Bu. Oh ya saya tidak ngerti juga. Kayak apa itu ya? Ya itu aja Bu jawaban dari apa? Jawaban dari saya mungkin. Iya Pak. Ada yang lain, silakan. Ini Bu. Ya, saya sependapat dengan Pak Sabtoko tadi, yang memerdekakan berarti kita bebas. Sebenarnya bebas bukan berarti bebas untuk melakukan apa saja, tetapi memang di situ ada koridor yang harus kita ambil atau yang kita tepati. Ya, harus sebenarnya memerdekakan sama dengan profil pelajar Pancasila tadi, harus berkaitan dengan 6 elemen yang ada di dalam itu untuk memerdekakan tadi. Nah, mungkin hanya itu saja, Bu. Boleh menambahkan, Bu? Iya, silakan Pak. Menurut saya pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang memberikan kebebasan berpikir bagi peserta didik untuk berkreasi dan menentukan sendiri gitu apa kompetensi yang dimilikinya. Iya. Ya, intinya kebebasan berpikir. Intinya kebebasan berpikir Pak ya. Ya. Iya. Mungkin ada lagi Pak Immanuel dan Pak Dede. Mungkin dari tadi Pak Dede saya lihat ini senyum saja nih Pak. Silakan Pak. Barusan Pak Dede, Bu. Pak Mansur Pak. Pak Mansur. Ya. Pak Immanuel sama Pak Mansur yang belum berbicara. Pak Immanuel ditanya. Belum berbicara.
Apa itu Pak? Pendidikan memerdekakan. Iya, memerdekakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Sebelum saya menjelaskan sedikit tentang apa sih pemerdekaan. Ya, Bu. Sudah Pak? Silakan Ibu lanjutkan. Ya, pendidikan yang memerdekakan yaitu menurut konsep Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan. Tujuan dari pendidikan adalah kemerdekaan. Merdeka berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu, kita harus memberikan kemerdekaan kepada peserta didik kita untuk merdeka dalam arti belajar, bukan merdeka bebas ya Bapak Ibu seenaknya saja, tetapi kita memberikan kebebasan supaya dia dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Kemudian kemerdekaan yang diharapkan oleh kita semua menurut filosofi pendidikan yaitu pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti atau rasa pikiran dan roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran teladan dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Nah, ini Ibu ya Bapak ya, terkadang kita kan menyuruh siswa kita harus cepat mengumpulkan tugas gitu ya. Memang sebenarnya kita harus memaksa, dengan memaksa itulah timbul motivasi siswa kita untuk disiplin dalam pengumpulan tugas biasanya. Tapi mungkin kita di zaman di masa COVID ini mungkin Bapak Ibu ya, kita harus banyak memaklumi siswa kita, mungkin ada salah satu kendala mengenai sinyal ya, susah dijangkau, kemudian tidak ada uang untuk membeli paket dan sebagainya. Mungkin itu. Dan kemudian juga Bapak Ibu ya, kemerdekaan yang memerdekakan itu adalah tugas kita sebagai guru. Kita menjadikan pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berakhlak mulia, kemudian mandiri. Kita menjadikan siswa kita menjadi siswa yang mandiri, apalagi kita adalah siswa pelajar SMK, kemudian dia harus memiliki nalar yang kritis, kemudian berkebinekaan tunggal global, kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, kreatif ini sangat penting ya Bapak Ibu, apalagi kita adalah dari jurusan SMK, di mana nanti ketika mereka lulus dari sekolah mereka bisa menjadi seorang yang bisa diandalkan di dunia kerja. Mungkin itu Bapak Ibu ya, menurut saya mengenai kemerdekaan yang memerdekakan, pendidikan yang memerdekakan. Ya, lanjut aja Pak. Ya, mungkin saya lanjut ke presentasi yang punya saya dulu. Ya, silakan Ibu. Sebelum Pak Mansur ya, atau Pak Mansur duluan? Silakan Bu Elizabeth dulu. Ya, Nggak saya apa-apa. coba. Semoga bisa terbuka. Saya bagikan. Sepertinya profil yang muncul. Atau apa? Udah muncul belum? Baru Bu, baru muter. Sudah, Bu. Oh, walah. Harus Sudah, saya belum muncul presentasinya, harus saya hentikan dulu. Saya mau ngambil itunya. Sepertinya sudah saya buka tadi Bapak Ibu, tetapi mohon maaf karena kendala ini biasanya membuat saya hilang tugas yang saya buat. Kemana jadinya?
tidak bisa dibuka. Mungkin punya Pak Mansur bisa buka terlebih dahulu, Mungkin Pak atau saya Mansur. buka punya saya. Mana tadi? Yang belum ini berarti Pak Mansur. Oh, Pak Mansur dengan saya. Ya, dengan Iya. saya yang belum. Kalau saya justru mau minta bantuan buat Elizabeth. Oh, minta Karena bantuan. laptop tidak connect ini laptopnya sama jaringannya. Nggak kuat Sambil hotspot. Iya. sambil Iya, menunggu, sambil menunggu ya Bu ya. Saya Iya. mungkin lihat yang saya sebentar. Sudah buka nih. Belum terbuka Pak. Sebentar, salah. Yang saya buka salah. Oh, videonya. Oh, ini. Sudah Pak? Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Belum terlihat? Belum. Belum. Belum terlihat. Oh, saya bagikan terlebih dahulu kalau gitu. Yang ini. Iya. Saya bagikan terlebih dahulu. Ya. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Baru buka. Proses. Proses. Iya, Sudah terlihat? Oh, udah ya. sudah. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sore. Selamat sore Ibu. Ya, pada sore hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-9 untuk sinkronus komponen perangkat TIK. Jadi sebelum saya memaparkan materi ini, saya mohon kesediaan Bapak Emmanuel untuk memimpin doa kita agar prosesi pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kepada Pak Emmanuel, saya persilahkan. Amin. Ya, terima kasih kepada Pak Emmanuel yang telah memandu kita atau memimpin kita dalam doa. Saya akan memaparkan tentang untuk materi kita yang hari ini kita sinkronus tentang komponen perangkat TIK. Nah, jadi siapa dari bapak-bapak dan ibu-ibu pastinya sudah tahu, kita itu sudah tahu yang namanya perangkat TIK itu apa-apa saja yang kita gunakan di sekolah kita. Mungkin ada dari kawan-kawan yang bisa menanggapi komponen perangkat TIK yang sudah Bapak Ibu gunakan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya, mungkin Pak Setoko atau Pak Dede. Kalau saya Bu, yang setahu saya itu kok HP Bu ya. HP Pak ya. Ya itu aja Ibu, makasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, yang lainnya selain HP apa saja? Pak Mansur atau Bu Siti? Mungkin laptop, Ibu. Oh, laptop. Bisa laptop. Ada yang menanggapi lagi? Mau menambah lagi atau melengkapinya? Baik, saya sedikit Ya, Pak menambahkan Bu Elizabeth. Ya. Di masa sekarang ini selain perangkat komputer dan laptop tentunya kita harus menggunakan jaringan juga, jadi komputer jaringan, karena penting sekali di masa-masa sekarang ini tidak hanya komputer saja, tidak hanya pengoperasian komputer saja, tetapi ke jaringan juga, seperti itu. Oh ya ya. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah memberikan tanggapan tadi, atau apa sih komponen perangkat TIK yang sudah kita gunakan. Betul Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sini ada komponen perangkat TIK yang ada yang sering kita gunakan. Mungkin di dalam pembelajaran ini juga sudah dikatakan salah satunya adalah Google Meet yang kita laksanakan ini sudah dikatakan komponen perangkat TIK yang ada di lingkungan kita. Di sini kita lihat, bisa kita lihat di situ adalah perangkat TIK dan lingkungannya. Di situ ada perangkat teknologinya, kemudian ada pesan yang disampaikan atau paketnya, kemudian dari perangkat teknologi menerimanya, kemudian mendapat ada umpan balik lagi. Dia memberikan umpan balik kembali kepada perangkat teknologi untuk membalasnya. Kemudian kita juga tahu ya,
bapak-bapak dan ibu-ibu, biasanya kalau kita itu menggunakan, tadi Bu Siti bilang pakai laptop Bu ya. Iya Bu. Kalau pakai laptop di situ kan pasti kita harus mengetahui spesifik laptop yang ada di dalam perangkat itu, misalnya speknya berapa, Windows-nya berapa, kemudian medianya apa, berapa RAM-nya yang ada di dalam laptop itu misalnya. Jadi mungkin perangkat yang kita gunakan di situ bisa dilihat bagaimana caranya. Mungkin ada yang tahu bagaimana cara melihat di dalam laptop atau komputer, cara untuk melihat secara manual apa speknya tadi. Mungkin Pak Emmanuel tahu. Yang mengerti IT biasanya. Atau Pak siapa? Pak Dede. Ya, Bapak Ibu. Ya, untuk yang di laptop mungkin biasanya kita itu bisa menggunakan bisa kita klik, biasanya di situ ada instruksinya yang harus kita perlukan atau yang kita pakai untuk membuka speknya, untuk melihat misalnya kalau pakai laptop atau itu biasanya kita klik atau kita masukkan ke pengaturan, kemudian ke umum, kemudian mengenai atau tentang handphone tadi atau laptop tadi kita klik saja, itu sudah muncul semua di situ biasa untuk versi laptopnya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada unsur komunikasinya, ada pengirim, ada pesan, ada medianya. Media itu bisa dari kabel, kemudian nirlaba. Kemudian ada umpan balik. Di umpan balik itu ada indikator-indikator yang central. Misalnya kita menggunakan handphone, di situ ada WA, tanda pesan sudah terkirim, diterima atau oleh perangkat atau dibaca atau dibuka oleh pengguna. Jadi gangguannya itu bisa dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan misalnya. Di sini ada dua gangguan tadi, dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Kemudian yang kedua adalah alamat, identitas, dan akun. Di sini seperti yang kita lakukan ini nanti ada juga kegiatan kita itu menginstal aplikasi misalnya. Contohnya saja rumah belajar yang sudah kita lakukan, cara penginstalannya seperti apa, mulai dari mana, misalnya membuka di Play Store, tergantung dari handphone yang kita gunakan. Selanjutnya untuk perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi yang sudah saya bicarakan tadi. Ini adalah sejenis perangkat teknologi yang sudah kita gunakan di era globalisasi seperti ini atau digital. Ya, khususnya yang sekolah penggerak sekarang. Kalau sekolah penggerak yang kita harapkan berarti harus paling tidak bisa mengerti IT. Ya, ada bapak-bapak dan ibu-ibu pasti sudah di sekolah sudah menggunakan LCD, kemudian proyektor, pasti sudah semua. Saya rasa untuk perangkat TIK yang ada pada platform teknologi ini biasanya untuk semua guru sudah menggunakannya. Mungkin ada yang mau menanggapi atau mau menambah tentang perangkat atau komponen TIK yang saya bahas di sini. Ya. Yes. Ya. Ya, pangkat lunaknya. Ada CPU. Ya. Ya, paradigma baru. Ada lagi yang mau menanggapi atau
Yang lainnya? Cukup Bu, jelas. Oh iya cukup, sudah jelas. Kalau sudah cukup dan jelas, mungkin materi kita sampai di sini terlebih dahulu. Besok mungkin kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, atau besok adalah hari terakhir bagi kita untuk diklat guru penggerak ini. Selamat sore serta salam sejahtera bagi kita semua. Sore Ibu. Siap Pak, terima kasih sebelumnya. Iya. Sudah muncul, masih muter-muter. Iya. Ya, sudah Sudah. Muncul, sudah keren. Sudah Pak. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah muncul semua ya? Sudah. Baik. Terima kasih. Dimulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Selamat sore. Sore. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang capaian pembelajaran pada kurikulum yang akan diterapkan pada ke depan ini. Sebelum memulai kegiatan ini, saya minta untuk dipimpin doa agar kegiatan ini diberikan kelancaran. Untuk pimpin doa Pak Dede, Pak Immanuel atau Pak Sabtoko, dipersilahkan. Pak Sabtoko belum, Pak Sabtoko. Pak Sabtoko ya? Oke, baik Pak Sabtoko, dimohon untuk memimpin doanya. Ya Pak. Sebelum pelajaran kita mulai, kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sabtoko. Iya, Pak. Doanya. Untuk memulai kegiatan ini agar kita semangat ya Bapak Ibu ya. Karena kita udah sore, biar semangat kita sedikit ice breaking yang kemarin Bapak Ibu ya. Oh iya. Dulu Ice ya. breaking yang kemarin, masih ingat Bapak Ibu? Semangat apa? Lupa saya Semangat Pak. pagi. Semangat Oke, semangat diulang pagi. ya, Bapak Semangat ya. sore berarti. Eh, Semangat pagi. Semangat Diulang, pagi Bapak aja Ibu ya. tetap, Bu. Oke, karena kita walaupun udah sore tapi tetap semangatnya semangat pagi. Oke, semangat pagi. Semangat Pagi. 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 Ah, gitu ya. Iya. Asik. Asik. Mantap gitu. Oke, Gimana, diulangi ya Bapak Ibu Bang? ya. Baik, Bapak Ibu diulangi. Semangat pagi. Pagi, Pagi. pagi, 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 Pagi. Ah. Ah. Mantap. Oke, Mantap. baik, terima kasih. Semoga masih semangatnya semangat pagi. Baik, untuk pada materi ini kita akan membahas tentang capaian pembelajaran, di mana ada 4 poin. Pertama, pengertian capaian pembelajaran. Yang kedua, tujuan capaian pembelajaran. Dan 3, prinsip capaian pembelajaran. Yang terakhir, rumusan capaian pembelajaran. Baik, yang pertama, sebelum dibahas lebih lanjut, ada yang ingin menambahkan atau membagi pendapat tentang apa itu capaian pembelajaran? Ada Pak Immanuel, Bu Elizabeth, atau Bu Siti, atau Pak Dede, atau Pak Sabtoko? Dipersilahkan. Saya baru dengar Pak dengan kalimat capaian pembelajaran yang saya tujuan pembelajaran Pak setiap kita pertemuan itu. Cuma kali ini saya kok baru tahu apa itu kalimat pencapaian pembelajaran. Itu aja. Oke. Terima kasih. Baik. Sebelumnya ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan Pak Sabtoko tadi. Bu Siti mungkin ingin menanggapi? Kata Pak Sabtoko, kok baru dengar sih capaian pembelajaran? Sebelumnya mungkin belum pernah ya Bapak ya? Ya, tujuan pembelajaran Pak, kalau 2013. Boleh menanggapi Pak Mansur? Oke, siap Pak Dede, silakan. Menurut saya, capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang dimiliki siswa untuk ketercapaian di akhir fase
Iya. Iya itu. Di akhir fase. Itu pengertiannya Pak Dede ya, bagus sekali Pak Dede. Mungkin dari Bapak Emmanuel atau Ibu Elizabeth ada yang menanggapi? Eh, mu- eh, ya kalau mungkin dari saya Boleh hampir Bu mirip dengan Elizabeth. Pak Dede, Pak. Iya. Ya apa yang ingin dicapai pada Hmm. setiap fase sebenarnya seperti itu. Sama dengan Pak Dede, apa yang dikemukakan beliau itu sangat. Kalau dulu tujuan pembelajaran ya Pak ya, Pak Saptoko ya. Iya. Iya, tujuan. Iya, Bu Siti, itu tujuan pembelajaran. Jadi ada kata capaian pembelajaran agak bingung jadinya ya. Iya, Sebenarnya, iya. Sebetulnya Gitu cuma saja, Pak. cuma ganti istilah aja ya Bu ya. Mungkin ganti istilah aja. Iya. Iya, iya itu, iya benar sekali Bapak Ibu. Jadi capaian pembelajaran ini adalah salah satu bagian yang terbaru di kurikulum saat ini, di mana yang sebelumnya itu adalah ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dibaurkan menjadi satu, jadi capaian pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran tersendiri masih ada Bapak Ibu. Dari capaian pembelajaran ini dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Baik, Bapak Emmanuel, mohon maaf dari pengertian dulu. Slide 1. Iya. Jadi saya jelaskan sedikit Bapak Ibu tentang pengertian atau definisinya, yaitu pengertian capaian pembelajaran adalah biasa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Baik, itu benar sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Dede tadi ataupun Pak Elizabeth, bahwa itu adalah Ibu lah Pak. Oh iya, maaf. Ibu Elizabeth. Masa Pak bahwa Elizabeth? Iya, itu adalah sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai, Bapak Ibu, capaian pembelajaran itu ya. Baik, selanjutnya ke slide 2, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan capaian pembelajaran, di mana tujuannya yaitu ada beberapa fase, tujuannya berbeda, Bapak Ibu. Ada fase A sampai F ya Bapak Ibu, dimana fase A ini yaitu di jenjang PAUD. Tujuannya yaitu pembelajaran PAUD adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, baik nilai agama, fisik, motorik. Tentunya anak-anak PAUD itu kan masih tahap di perkembangan kognitifnya, sehingga tidak menekankan untuk ke pengetahuan umum Bapak Ibu. Jadi motoriknya tujuannya itu ya. Yang tujuan fase selanjutnya SD sampai SMA, yaitu capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertakan dengan kriteria penilaian. Nah, di sini tujuan capaian pembelajaran tingkat SD sampai SMA itu bertahap Bapak Ibu. Dari pertama pengetahuannya, terus cara mengaplikasikannya, mendefinisikannya, itu jadi bertahap tingkat SD sampai SMA. Selanjutnya ke slide 3, ada prinsip pembelajaran. Di sini prinsip pembelajaran ada 2, yaitu terukur dan spesifik. Yang kedua, fleksibel atau sesuai proses tahap belajar siswa. Ya, baik. Yang pertama ada terukur dan spesifik. Maka di sini capaian pembelajaran harus diukur dengan spesifik mungkin berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa, Bapak Ibu. Yang kedua, fleksibel, sesuai proses dan tahap belajar, apa yang telah disampaikan tadi, sesuai dengan tahapan-tahapan atau fase-fase perkembangan anak. Di sini sesuai proses dan tahapan belajar siswa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Apa dilanjut? Dilanjut dulu ya. Lanjut, Baik. Untuk mengejar waktu ya Bapak Ibu, kita lanjut saja ke slide berikutnya, Bapak. Rumusan capaian pembelajaran.
Di sini ada 4 rumusan. Pertama, bentuk tulisan. Kedua, integrasi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, fase dalam perumusan capaian pembelajaran. Yang keempat, komponen capaian pembelajaran. Di sini dari bentuk tulisannya, integrasi pengetahuan keterampilannya, fase dalam perumusan capaian pembelajarannya di sini sangat dipisah Bapak Ibu, spesifik sekali, jadi tidak tercampur, tidak tidak seperti kurikulum sebelumnya ya. Jadi tahapan-tahapannya ini atau tulisannya pun berbentuk paragraf sehingga kita bisa memahami keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi. Itu Bapak Ibu ya. Yang terakhir ada fase perkembangan. Nah, ini ada 4 fase untuk capaian pembelajaran. Fase A umumnya SD kelas 1 sampai kelas 2, fase B kelas 3 dan sampai kelas 4, fase C kelas 5 sampai kelas 6, fase D kelas 7 sampai 9, fase E kelas 10 SMA, dan fase F kelas 11 12. Terima kasih. Itu Bapak Ibu fase-fasenya. Jadi capaian pembelajaran ini disesuaikan dengan fase-fase perkembangan anak atau kebutuhan anak, sehingga kita sebagai pengajar, sebagai guru tidak menekankan kepada misalkan anak TK dikasih suruh mengidentifikasi seperti itu, jadi tidak sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan anak. Mungkin itu saja. Sampai sini mungkin ada pertanyaan atau tanggapan Pak Mansur, mau tanya siap, juga. Bu Elizabeth. Ya, Siap. Pak Mansur Ya. tadi di slide yang fase-fase tadi, fase Siap. A apa, fase B apa. Kemudian kalau yang kita ini kan mau nanti ke sekolah penggerak. Jadi Iya, kita betul. nanti apakah menggunakan fase E dan fase F? Karena di sekolah penggerak itu kan ada kelas 10, 11 dan 12. Apakah nanti dikhususkan untuk kelas 10 saja atau kelas 11 dan 12 itu juga ikut untuk sekolah penggeraknya menggunakan fase-fase tadi, khususnya di Baik. Mapel PPKN? Baik, terima kasih Bu Elizabeth. Bagus sekali pertanyaannya. Apa ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan Bu Elizabeth tadi? Bapak Ibu? Pak Immanuel itu kayaknya Pak menanggapi. Sabtoko atau Pak Immanuel? Baik. Iya, betul. Betul. Iya. Baik. Terima kasih Pak Immanuel. Apa yang lain? Yang lain apa ingin menambahkan? Pak Sabtoko, Pak Dede, Bu Siti. Cukup, Pak. Cukup. Baik, itu ya Bu Elizabeth. Jadi sesuai dengan kita ada di tingkat di SMK, SMA, maka kita menggunakan fase E untuk saat ini karena kita proses kurikulum ini masih tahap perkenalan atau perkembangan lebih lanjut lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan di kelas 11 12 sesuai dengan kemampuan siswanya, tingkat pola pikir siswanya, maka boleh kita menggunakan ke kelas E kembali sesuai dengan kondisi kemampuan siswanya, kompetensinya Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada ingin yang menanggapi atau tambahan lagi, bertanya lagi? Sudah cukup kayaknya Pak. Cukup. Baik, Sudah, terima kasih kalau sudah cukup. jelas. Baik. Terima kasih. Mungkin ini saja materi kali ini yang bisa saya sampaikan tentang capaian pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, Ya. Pak Emanuel, saya belum. Oh iya Pak Belum Dede. saya terakhir. Oh iya Pak Dede. Belum, Pak Dede. Belum. Ya. Oke, siap moderator siapa? Siap. Oh, Pak Emanuel yang boleh. Sebentar ya, paling 5 menit ya. Hah, Oke, dimulai. siapa yang jadi moderator? Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Salam, selamat sore Pak. Manuel, Ibu Elizabeth, Pak Sabtoko, Pak Mansur, Pak Ibu Siti Mas Liana. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, materi yang saya akan sampaikan tentang ini konsep alur tujuan pembelajaran ya Pak Immanuel. Konsep tujuan, saya izin presentasi ya. Ya, Oke, ATP, alur tujuan pembelajaran. ya alur tujuan pembelajaran. Mana ya ini? Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Foldernya. Foldernya ini. Konsep. Si foldernya Pak. Ya ini ya. Ini laptopnya agak lambat ini Pak. Sudah kelihatan belum? Foldernya saja Pak. Ini Pak Immanuel. Belum. Waduh, ini kok nggak ada sih. Itu dulu nih. Sinyalnya ini Pak Immanuel. Kirim aja ya. Kok nggak ada ya?
Waduh, ini nge-lag, Pak. Nge-lag, Pak Immanuel. Nih, coba nih ya. Mana ini? Itu Pak, yang konsep alur Pak. Apa namanya? Sudah ada belum Pak Immanuel? Iya, konsep alur tujuan. ATP. Iya. Masih muter. Foldernya saja, Pak. Masih foldernya juga. Masih foldernya belum terbaca. Iya, PDF. Harus diekstrak terlebih dahulu tuh, Pak. Bisa belum? Kalau enggak, coba saya presentasi lagi ya. Coba lagi ya. Coba ya. Alur mana?
nge-lag nih komputernya. Kalau Iya, iya. Durasi boleh lama itu, Pak. dibaca saja ya. Oke. Nah. Aduh, mana ini? Aduh, nge-lag. Nggak bisa ini, Pak. Oh, oke. Mana nih? Ya. Mana ini? Nggak nampak ini, Pak. Nggak ada ini. Gimana? Nggak ada Pak Immanuel. Kemana ya? Ini kok nggak ada sih? Bingung ya. Tadi buatnya di mana Pak? Gitu aja dibuka tadi. Oh iya nih. Bikin. Ini ada nih. Oke. Nggak apa-apa Pak, sabar Pak. Konsep alur tujuan pembelajaran ya. Iya. Mungkin saya di sini akan menekankan tentang modul ajarnya Pak, Bapak Ibu. Tentang modul ajar. Mungkin saya akan memberikan satu pertanyaan ke Bapak Ibu. Pertanyaannya, Bapak Ibu bisa menyebutkan contoh dari media pembelajaran. Ada yang tahu media pembelajaran? Ya mungkin media pembelajaran itu bisa menyebutkan Bapak Ibu. Saya Pak ya, semampu Pak Agus. saya. Kalau menurut saya media pembelajaran itu salah satunya adalah kita menggunakan modul. Modul juga menggunakan media pembelajaran. Karena apa? Dengan modul itu akan mempermudah kita di dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Salah satu contoh misalnya pada waktu anak prakerin. Nah, pada waktu anak prakerin kita bisa kasih modul tersebut. Itu aja Pak yang saya tahu, mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Silakan. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sartoko. Iya Pak. Itu modul ajar itu adalah media yang terpenting ya dalam kita menentukan proses belajar mengajar. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya, Pak Immanuel, Pak Mansur. Mungkin juga bisa internet, Pak, yang digunakan. Internet, terus laptop, ya, Infocus dan lain-lain, Bapak Ibu. Terus untuk yang kedua, apa pendapat Bapak Ibu? Apa yang diketahui oleh Bapak Ibu tentang asesmen diagnostik? Apa itu asesmen diagnostik?
Bisa bisa Pak Mansur tanggapi untuk ini, Pak Mansur. Mungkin Ibu Siti Masliana. Asesmen diagnostik. Ya Pak, saya mau nambahkan asesmen diagnostik ya Pak. Asesmen Iya. diagnostik menurut saya adalah asesmen yang dilakukan secara detail atau spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan dari peserta didik. Mungkin itu Pak. Ya, Ibu Siti, bagus sekali pendapatnya. Mungkin Ibu yang lain, Ibu Elizabeth. Ya, mungkin saya sependapat dengan yang dikatakan oleh Bu Siti tadi. Asesmen diagnosis itu adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari peserta didik yang kita ampu atau kita pelajari. Yang misalnya untuk mata pelajaran PPKN yang sekarang ini, berarti misalnya kita mau tahu apa alur tujuan pembelajaran yang kita berikan itu apa, nanti setelah pada akhirnya kita tahu nanti di mana kelemahan daripada peserta didik dan kelebihannya itu saja, kelebihan dari peserta didik itu Pak. Ya. Mungkin hanya itu saja Pak. Oke, ya betul sekali Ibu Elizabeth ya, bahwa asesmen diagnostik itu adalah untuk menggali informasi, identifikasi kepada peserta didik untuk mengetahui bagaimana keadaan psikologis anak, keadaan keluarga Ibu ya, dan lain-lain. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ada pertanyaan lagi, satu lagi. Apa harapan kita setelah mempelajari modul ajar ini? Ya, Pak Immanuel. Oke, ya. Ya, sependapat ya, Bapak Ibu ya, sama pendapat Pak Immanuel ya. Sama Pak. Ya, sependapat Pak dengan pendapat Pak Immanuel. Jadi kalau kita sudah mempelajari modul ajar ini, pada akhirnya kita dituntut untuk membuat modul ajar juga yang sebenarnya mungkin hampir sama dengan RPP, rencana persiapan pembelajaran yang telah kita lakukan selama ini, yang mungkin hanya diganti saja bahasanya dengan modul ajar tadi, atau biar modul ajar yang telah Bapak sampaikan tadi. Ya, oke, baik ya. Berarti kita sependapat semua ya dengan Pak Immanuel ya. Oke, saya melanjutkan ke materi ini untuk alur tujuan pembelajaran, bahwa kita sebelum menentukan alur tujuan pembelajaran, kita harus tahu dulu Bapak Ibu ya tentang konsep alur tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran sendiri, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, konsep alur tujuan pembelajaran, yaitu secara umum alur tujuan pembelajaran itu dalam penyusunan perangkat ajar suatu mata pelajaran itu harus adanya capaian pembelajarannya, Bapak Ibu ya. Di mana capaian pembelajaran ini telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, yang disusun dalam beberapa fase. Yang kedua, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Itu sendiri adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Pengembangan modul ajar. Pengembangan modul ajar ini seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran
lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dapat dicapai siswa. Ya, dari pembelajaran ini, Bapak Ibu dapat mengartikan dari istilah capaian pembelajaran, alur pembelajaran, tujuan pembelajaran. Ya, sebagaimana capaian pembelajaran sudah disampaikan tadi oleh Pak Mansur, ya, bahwa capaian pembelajaran itu sendiri adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Alur pembelajaran, ya kalau saya bisa presentasikan di layar, mungkin ada contohnya Bapak Ibu ya, modul ajarnya. Contoh modul ajar sudah kita pelajari ya Bapak Ibu ya, waktu di LMS hari ke-5. Silakan Bapak Ibu cek sendiri LMS atau modul ajar masing-masing. Oke. Cukup ya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan untuk mengenai ini modul ajar. Sudah jelas sepertinya Pak. Sudah jelas. Iya. Ya, Cukup Pak, jelas kok. Cukup. Pak. Pak Mansur, Elizabeth. jelas ya. Mungkin nanti kami minta filenya aja Pak, bisa dikirim. Oke ya, nanti ya. Oke, saya kira cukup Pak Immanuel. Ya. Oke ya. Kembali ke Bu Siti. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu tadi hasil-hasil dari presentasi dari Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi mengenai kesimpulan kita pada sore hari ini mengenai presentasi hari ini mengenai guru penggerak. Mungkin ada